Baiklah, selamat sore, Bapak, Ibu-Ibu. Kami ucapkan selamat datang pada kesempatan sore hari ini yang untuk mengikuti acara webinar yang kami adakan, di mana acara webinar ini merupakan wujud komitmen kami untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman yang benar tentang seluk-beluk dunia trading. Jadi harapan kami apabila nanti Bapak atau Ibu bergabung bersama kami, Bapak atau Ibu sudah mempunyai pemahaman yang benar tentang trading itu seperti apa, atau juga nanti cara menganalisanya seperti apa, juga dengan strategi-strategi yang bisa digunakan. Baiklah, untuk pada kesempatan sore hari ini, kita akan belajar tentang candlestick. Seperti kita ketahui, banyak sekali tools atau alat yang kita gunakan untuk menganalisa pergerakan market. Kalau sebelumnya, mungkin yang sudah sering mengikuti webinar, pernah mengikuti webinar, ada tentang tools indikator, moving average, lalu ada juga pola-pola grafik, kemudian tentang support resisten. Saat ini kita akan belajar tentang candlestick. Apa sih candlestick itu? Lalu bagaimana kita mengidentifikasi pola yang terbentuk dari candlestick sehingga bisa kita gunakan sebagai alat atau tools untuk memprediksi atau menganalisa kemana harga akan bergerak, apakah akan naik ataupun akan turun, apakah akan reversal ataupun akan koreksi. Baiklah, mungkin untuk sekedar informasi terlebih dahulu, buat Bapak atau Ibu yang baru saja atau baru pertama kali ini mengikuti webinar kami dan ingin mengetahui webinar-webinar kami sebelumnya seperti apa, Bapak atau Ibu bisa melihat webinar-webinar kami sebelumnya di YouTube. Kami mengupload webinar-webinar yang sudah kami selenggarakan sebelumnya di YouTube. Kami upload di YouTube. Caranya buka aja YouTube, chat YouTube, youtube.com. Lalu di sini ketikkan saja Forex IMF. Nah ini disambung ya, Forex IMF-nya disambung tanpa spasi. Di sini Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ini mengikuti webinar bisa melihat webinar-webinar kami sebelumnya. Misalnya contoh ini webinar kami tentang Fibonacci retracement ataupun cara menggunakan trendline, kemudian pola reversal dan sebagainya. Bapak atau Ibu bisa melihat di YouTube untuk belajar lebih lanjut atau ingin belajar tema-tema yang lain. Demikian informasi dari kami buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar kami sore hari ini. Dan juga nanti selama acara webinar ini, apabila nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan, silahkan langsung aja ajukan pertanyaan Bapak Ibu melalui fasilitas chat yang ada di komputer Bapak Ibu. Gunakan saja fasilitas chat, nanti silahkan tanya apa yang ditanyakan, langsung aja ketikkan. Nanti kita akan langsung bahas bersama-sama. Di sini kita akan belajar bersama-sama, kita akan sharing bersama-sama tentang trading. Baiklah, kita kembali tentang candlestick, tema kita sore hari ini. Seperti kita ketahui, candlestick kalau kita bicara dengan menganalisa pergerakan harga, kalau kita lihat di platform seperti ini, nah bentuk-bentuk candle seperti ini, bentuk-bentuk grafik sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama sebagai permulaan ya. Ini ada yang namanya bar chart. Kalau bar chart tampilan yang seperti ini, mungkin untuk membacanya susah. Kita tidak tahu untuk bagaimana pergerakannya, gimana harga
pembukaannya, harga penutupannya apakah naik atau turun kita tidak bisa lihat dengan jelas. Kemudian candle yang kedua kita bisa juga, grafik yang kedua kita juga bisa dalam bentuk line chart akan tampil seperti ini. Di sini juga akan susah untuk menganalisanya. Kita tidak tahu kalau line chart ini kita tidak tahu di mana harga opennya, di mana harga tertingginya, di mana harga pembukaannya, ataupun di mana harga penutupannya. Nah, biasanya atau yang paling umum, yang paling sering digunakan yaitu grafik dalam bentuk candlestick. Candlestick ini ditemukan dalam sejarah ditemukan dari Jepang. Nah, dengan di candlestick ini kalau saya perbesar, nah seperti ini, misalnya seperti tampil di sini kita dengan bentuk grafik seperti ini, misalnya ini namanya candle ya, satu candle ini yang dinamakan satu candle. Gambaran dulu tentang candlestick itu apa sebelum nanti kita akan bahas pola-pola candle. Nah, ini yang dinamakan dengan candle. Satu bentuk batang ini candle namanya. Candle itu akan ada bentuk body, ini dinamakan dengan body. Lalu ini upper shadow, ini lower shadow. Atau ekor, atau banyak juga yang bilang ini ekor atas, ini ekor bawah, kemudian ini bodinya. Ini satu bagian dari satu candlestick. Nah, satu candlestick ini kalau kita mengacu kita lihat ke time frame-nya, kalau di sini kita menggunakan time frame 1 jam, berarti satu candlestick ini akan berganti setiap 1 jam sekali. Satu candlestick ini akan berganti setiap 1 jam sekali. Kalau kita pakai yang time frame H4 atau 4 jam, berarti satu candlestick ini akan berubah atau berganti setiap 4 jam sekali. Kalau daily, berarti ini pergerakan satu candlestick mewakili pergerakan dalam 1 hari. Untuk warna bebas, jadi jangan bingung. Untuk warna terserah Bapak atau Ibu mewarnainya. Kalau di sini yang tampil di chart ini, kalau turun, ini berarti merah ini berarti menunjukkan pergerakan harga turun. Kalau yang warna hijau ini berarti harga naik. Bapak itu bisa edit sendiri, bebas. Terserah pemahaman, nanti mau naik dikasih warna apa atau candle turun dikasih warna apa, bebas. Tapi yang paling penting Bapak Ibu harus tahu bagaimana candle yang naik, bagaimana candle yang turun. Demikian dasar dari candlestick terlebih dahulu. Nah, di sini lebih jelas lagi. Candlestick ada beberapa bagian, ini dinamakan dengan tadi sudah saya sampaikan. Ini body, kemudian ini upper shadow atau istilahnya ekor atas, atau dan ini lower shadow atau ekor bawah. Kalau candle itu menunjukkan naik, biasanya harga opennya di bawah, kemudian harga penutupannya di atas, itu berarti pergerakan harga naik. Demikian juga sebaliknya, jika harga open di atas, kemudian harga penutupannya di bawah, itu berarti pergerakan harga turun. Ekor paling atas ini menunjukkan harga tertinggi, mewakili kalau misalnya contoh seperti candle, misalnya candle ini candle daily ya. Berarti untuk hari kemarin misalnya membentuk candle ini. Yang turun ini yang harga pembukaan di sini, kemudian harga penutupannya di sini, berarti kemarin harga bergerak turun. Harga high-nya di sini, harga low-nya di sini. Dan juga misalnya harga open-nya di sini, kemudian harga bergerak naik ditutup di sini, ini mengindikasikan harga bergerak naik dengan harga tertinggi sempat naik sampai di level ini, kemudian harga terendahnya sempat turun sampai level low ini. Demikian. Misalnya di grafik, kalau Bapak Ibu ingin tahu harga high low-nya, Bapak Ibu tinggal pakai yang kursor ini, crosshair, letakkan saja di candle-nya, lalu di bawah, di sini di bawah, di menu bawah ini akan kelihatan nanti harga high low-nya. Di pojok bawah ini harga open, atau pakai panah bisa juga. Taruhlah kursor misalnya di candle ini, saya akan letakkan kursor di bawah, akan kelihatan nih. Harga open kemarin di 1.53590 untuk pound sterling ya contoh. Kemudian harga high di 1.53709, sempat ngeluh sampai
1.5251 dan ditutup di 1.52628. Itu contoh untuk mengetahui harga high low open close. Nah, untuk candlestick sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu candle yang istilahnya bull candle atau candle yang mengindikasikan harga akan naik, kemudian ada bear candle atau bentuk candle yang mengindikasikan harga akan berpotensi untuk turun. Sebelum saya lanjutkan, sepertinya ada Pak Ardi dan Pak Didi, bisa diaktifkan speakernya. Inilah kita lanjutkan. Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung tanyakan aja lewat chatting. Nanti kita langsung bahas bersama-sama. Nah, ini contoh-contoh pola-pola candle. Misalnya ada yang namanya candle bentuk morning star, ada candle bentuk shooting star, evening star, macam-macam. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan saatnya kita entry atau kapan saatnya masuk posisi yang lebih penting. Ketika kita sudah menemukan pola candle, misalnya evening star misalnya, oh ini ada pola evening star, lalu kapan masuk posisinya? Kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini. Dengan juga kita akan mengenali pola-pola candle yang bisa kita temukan. Yang pertama kita akan bahas bearish candle atau candlestick, pola-pola candle yang mengindikasikan harga akan berpotensi untuk turun atau diperkirakan mempunyai peluang besar harga akan turun. Untuk candlestick sendiri sebenarnya untuk pola-pola candlestick sebenarnya banyak sekali ya, ada puluhan bahkan mungkin ada hampir ratusan. Yang kita sampaikan pada sore hari ini itu biasanya pola atau bentuk-bentuk candlestick yang umum atau yang utama, pola-pola candle yang utama yang sering kita jumpai. Yang pertama namanya candlestick hanging man. Apa sih bagaimana pola atau bentuk candle hanging man tersebut? Nah, seperti ini. Pola candle bearish ini atau bearish candle pattern ini, pola candle bearish ini diawali dari pergerakan harga uptrend terlebih dahulu. Jadi ketika harga bergerak dalam kondisi uptrend ya, kita ketahui ketika harga bergerak, nggak mungkin harga misalnya harga bergerak naik, nggak mungkin naik terus. Suatu saat pasti akan ada namanya entah itu nanti ada penurunannya, entah itu nanti turunnya disebut koreksi atau akan berbalik arah, tapi pasti akan ada yang namanya harga kembali turun misalnya setelah tren naik. Contoh seperti ini misalnya. Ini pola candle hanging man. Diawali dari tren naik, kemudian ada bentuk candle seperti ini. Ada bentuk candle seperti ini. Ini yang dinamakan dengan hanging man. Nah, hanging man candlestick pola bearish yang berpotensi terjadi selama uptrend. Jadi ketika nanti menemukan bentuk candle seperti ini berarti indikasi atau sinyal harga akan turun. Harga akan turun. Hanging man itu lebih lengkapnya penjelasannya hanging man seperti apa. Jadi seperti ini ciri-ciri candle hanging man. Yang pertama memiliki tubuh yang kecil di atas. Ini bodinya kecil. Ini bodinya kecil, semakin bagus. Bodinya kecil ya, ini bodinya kecil. Kemudian ciri yang kedua, ekor, mempunyai ekor di bawah ini atau lower shadow ya, ekor bawah ini panjang. Bisa kalau 2-3 kali lebih panjang dari bodinya. Kalau kita perhatikan ekor bawah ini panjang 2-3 kali dari panjang bodinya ini atau besar bodinya ini.
Lihat ini ekornya panjang, bodinya kecil. Kemudian ciri yang ketiga, tidak memiliki upper shadow atau tidak memiliki ekor atas. Di sini terlihat tidak ada ekor atasnya ya. Jadi ketika harga open di sini, harga langsung bergerak turun, tidak sempat mencetak harga high, tapi langsung turun. Langsung turun, sempat ngeluh sampai di sini, kemudian ditutup di sini. Terlihat bodinya kecil, ada ekor di bawah atau lower shadow-nya panjang, hampir untuk ukurannya 2-3 kali dari panjang bodinya. Ini yang dinamakan dengan bentuk hanging man. Ketika menemukan candle ini berarti sinyal awal harga akan turun. Lalu pertanyaannya tadi seperti di awal tadi, lalu kapan saatnya kita ambil posisi sell? Untuk ambil posisi sell, kemudian untuk bentuk tubuh ini nggak begitu penting ya, ini bisa dalam bodinya bisa mengindikasikan naik atau turun, atau harga pembukaannya bisa di sini, harga penutupannya bisa di sini atau sebaliknya. Nggak masalah, untuk warna tubuh tidak penting. Kemudian kapan saatnya kita sell, yaitu jika harga berhasil menembus di bawah harga pembukaan candle sebelumnya di sini. Jadi sebelumnya ini ada candle ini ya, ada candle bullish ini, harga open di sini, close di sini, kemudian berikutnya membentuk pola, ada candle bentuk hanging man. Kapan saatnya kita sell? Ketika harga menembus harga pembukaan candle sebelumnya ini. Jadi kita bisa nanti menggunakan garis horizontal, kita tarik saja garis horizontal ini digunakan sebagai batas kita, kapan saatnya kita sell. Ketika nanti harga break, itu berarti saatnya kita open sell. Di situ saatnya kita sell. Meskipun ada juga yang lebih antisipatif ya, antisipatif itu istilahnya kalau seperti ini kan reaktif, kita menunggu konfirmasi dulu, harga terkonfirmasi baru kita masuk posisi. Tapi ada juga strategi yang antisipatif. Antisipatif itu yaitu ketika kita menemukan candle hanging man seperti ini, open candle berikutnya kita bisa langsung open sell di sini. Itu ya strategi antisipatif. Begitu menemukan hanging man seperti ini, open candle berikutnya kita bisa langsung sell. Terserah nanti tergantung dari Bapak atau Ibu sendiri bagaimana menginterpretasikannya. Kalau saya lebih cenderung menunggu harga terkonfirmasi. Ketika harga terkonfirmasi berarti peluang untuk turun itu lebih besar. Kalau sekali lagi, ketika pola hanging man ini terbentuk, itu tidak pasti harga akan turun, tidak pasti. Sekali lagi, yang kita bisa lakukan ketika kita trading hanya memprediksi atau menganalisa. Oh kira-kira ini, ada pola ini indikasi harga akan turun misalnya. Tapi saya tidak bisa bilang ini pasti akan turun enggak. Peluangnya berpotensi untuk turun, ada potensi harga untuk berbalik atau berpotensi harga untuk turun. Saya tidak bilang harga pasti turun ya. Nah oleh karena itu kita sebagai konfirmasi pastikan aja seperti ini, kapan sellnya nunggu konfirmasi ini. Meskipun mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang ingin bersifat lebih agresif ya, begitu open candle berikutnya langsung sell, silahkan bisa. Boleh, nggak masalah. Kembali lagi nanti ke Bapak atau Ibu masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan untuk pola hanging man. Sebelum kita lanjutkan ke pola yang lain, untuk pola-pola banyak ya, nanti jangan pusing atau bingung. Kalau masih bingung, silakan tanyakan. Langsung silakan tanyakan. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Wahyu, untuk take profit. Untuk take profit, ada beberapa cara Pak. Salah satunya kita bisa menggunakan, misalnya Bapak sudah tetapkan target, misalnya 20 pip atau 30 pip. Atau bisa juga gunakan risk and reward yang seimbang. Misalnya di sini, misalnya neckline-nya sini, tembusnya sini ya, sell-nya di area sini. Batas risikonya di mana sih? Batas risikonya jika nanti harga high di hanging man ini atau harga pembukaan ini itu harga break ini. Jadi untuk pertama kita tentukan dulu sebelum kita tahu take profitnya Pak Wahyu, kita tentukan dulu batasan risiko kita. Nah ini kebanyakan yang
dialami oleh nasabah ya ketika trading yang dalam pikirannya itu take profitnya berapa. Sebenarnya bukan itu, tapi yang pertama kita tahu batas risikonya di mana. Batas risikonya untuk jika terbentuk pola hanging man ini yaitu harga high-nya ini, harga high di hanging man ini. Harga high-nya di sini. Jika harga nanti ini break, itu batas risiko kita. Kemudian untuk take profitnya pakai aja risk and reward 1:1 minimal. Jadi misalnya di sini jarak dari sini ke stop loss-nya itu 30 pip, berarti TP-nya minimal juga harus sama 30 pip. Seperti itu Pak Wahyu untuk take profitnya. Dan pertanyaan lagi dari Pak Wahyu lagi disambung lagi. Kalau saya TP-nya di support terdekat gimana Pak? Apakah terlalu jauh? Bisa Pak. Jadi untuk take profit bisa juga menggunakan harga support terdekat. Bisa nanti menggunakan Fibo atau harga swing low terdekat. Bisa dipakai Pak Wahyu. Ada banyak strategi yang digunakan untuk menentukan mana TP-nya. Tapi yang paling penting sesuaikan dengan batas risikonya. Minimal risk and reward-nya 1:1. Misalnya dari jarak sini ke sini. Misalnya 30 pip, minimal TP-nya juga 30 pip. So, nanti lebih ke money management. Seperti kemarin mungkin webinar kami sebelumnya sempat membahas tentang money management ya, tentang risk and reward. Bapak atau Ibu bisa lihat di webinar kami sebelumnya di YouTube tentang risk and reward. Yaitu salah satunya minimal risk and reward 1:1. Kemudian dari Pak Rudi, Pak, bentuk hanging man itu yang valid di chart H1 atau H4. Bisa dipakai di semua time frame, Pak. Bisa dipakai di semua time frame. Tapi nanti biasanya semakin besar time frame, jika terkonfirmasi, itu TP-nya atau target profitnya itu akan lebih besar. Misalnya berarti kalau terkonfirm di H4 untuk TP-nya, bisa lebih besar dibandingkan di H1. Demikian juga dengan tingkat risikonya sama. Jadi bisa dipakai di semua time frame Pak Rudi, terserah. Mau dipakai di H1 atau H4, bisa dipakai di semua time frame. Baik, demikian ada pertanyaan dari Pak Wahyu dan Pak Rudi. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita lanjut ke pola yang lain. Jadi yang pertama kita sudah bahas tentang hanging man. Hanging man, saya ulangi sekali lagi. Hanging man ini, jika menemukan pola ini, berarti ini indikasi awal atau potensi harga akan turun setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Harga naik-naik, Bapak menemukan bentuk candle seperti ini, itu indikasi awal atau berpotensi harga untuk turun. Untuk sell-nya jika tembus harga open candle sebelumnya atau open candle ini, begitu ini terbentuk open candle berikutnya bisa sell, bisa. Setelah nanti mana nggak ada yang lebih bagus yang mana karena dikembalikan lagi ke pengembalian risiko dari tiap-tiap trader. Demikian untuk hangman. Yang kita lanjut, yaitu bentuk candle shooting star. Shooting star ini juga salah satu bentuk candle stick yang mengindikasikan harga akan turun setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Kalau tadi ekornya panjang di bawah, kalau shooting star itu ekornya panjang di atas. Kebalikannya. Kebalikan dari hangman. Baik, sebelum kita lanjut, dari Pak Arif, jika bersama dengan news impact, bisa nggak teknik yang dipakai? Secara umum biasanya kalau news impact itu akan bisa nggak berlaku Pak, karena kembali lagi yang menggerakkan pasar itu biasanya salah satunya ada data-data penting atau news yang besar, itu yang menggerakkan market. Jadi kalau ada news ini analisa teknikal itu kalahnya dengan impact atau news yang besar. Apalagi jika newsnya berlawanan. Jika newsnya sinkron atau sama dengan cara teknikal, itu profitnya bisa jauh lebih besar Pak. Demikian Pak dari Pak Arif. Jadi lebih pengaruh ke news impact-nya, kan lebih pengaruh ke beritanya Pak dibanding cara teknikalnya. Untuk shooting star, apakah warna putih atau hitam yang valid? Baik. Tanya dari Pak MD. Bentar.
Untuk shooting star, sebenarnya untuk warna juga nggak begitu pengaruh Pak. Yang paling penting perhatikan ekornya panjang di atas, dan tidak mempunyai ekor di bawah. Untuk body ukurannya lebih kecil dibandingkan ekornya lebih panjang ya sama seperti hanging man tadi, 2 atau 3 kalinya dari besarnya body ini. Kebalikannya seperti hanging man tadi. Sebenarnya polanya hampir sama, perbedaannya hanya kalau hanging man ekornya di bawah, kalau shooting star itu ekornya di atas. Kapan saatnya kita sell sama, yaitu ketika break atau tembus harga pembukaan candle sebelumnya di sini. Di sini untuk batas risikonya yaitu di harga high-nya ini. Untuk TTP-nya kembali lagi sesuaikan risk and reward-nya 1:1 minimal sama dengan stop loss-nya. Untuk berapa persen validity candlestick pattern ini untuk persentase kita tidak bisa memastikan berapa persentasenya ya Pak ya, tapi peluangnya relatif lumayan bagus pola-pola candle jika terbentuk. Untuk berapa persentasenya kita tidak bisa memastikan untuk angkanya ya, tapi kalau bisa dipastikan lebih rata-rata kalau saya temukan dari pengalaman sering benarnya Pak. Sering benarnya. Minimal harga terkoreksi. Meskipun nanti akan kembali melanjutkan tren naiknya, tapi minimal ketika candle ini terbentuk, harga berpotensi untuk turunnya lebih besar. Demikian Pak David. Untuk shooting star, hampir sama dengan hanging man, cuma ekornya saja yang berbeda. Kalau hanging man ekornya di bawah, kalau shooting star ekornya di atas. Kemudian untuk candle yang lain yaitu evening star. Evening star yaitu tersusun dari 3 candle yang terjadi pada saat tren bullish. Jadi seperti ini. Ciri-cirinya candle pertama, jadi kalau tadi hanging man shooting star itu dari 1 candle ya, kalau evening star ini pola bearish candlestick yang tersusun dari 3 candle. Ciri-cirinya candle pertama ini bullish atau candle naik yang cukup bodinya besar, bodinya relatif panjang atau bodinya relatif panjang ya. Untuk candle pertama bodi relatif panjang. Kemudian candle kedua biasanya terjadi gap up dan bodi candle lebih kecil. Jadi ada pertama cirinya, saya ulangi, ada bentuk candle yang bodinya panjang, kemudian candle kedua bodinya kecil. Akan semakin bagus jika diawali adanya gap up antara candle pertama dengan candle kedua. Kemudian candle yang ketiga itu bearish atau candle turun, cukup panjang juga. Bodinya hampir sama dengan candle yang pertama. Dan menutup gap antara ini. Nah, kapan saatnya kita sell? Saatnya kita sell yaitu apabila candle ketiga berhasil menutup gap. Jadi ketika ini ada gap ini ya, candle pertama close di sini, kemudian ternyata ada gap, opennya loncat di sini. Untuk candle kedua loncat ternyata di sini. Kemudian bentuk body kecil, kemudian candle ketiga ini tertutup, gapnya ini tertutup. Ini gapnya tertutup. Kapan saatnya sell? Yaitu ketika harga ditutup di bawah low candle ketiga. Jadi saatnya sell di sini. Begitu nanti open, ini kan setelah ini kan open candle. Nah ini open candle, begitu ini break low atau ini tembus harga low candle ketiga, ini saatnya kita sell. Demikian untuk evening star. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak David, apakah volume perlu dikombin dengan candlestick pattern ini? Nah, untuk lebih memberikan potensi lebih besar, memang nanti bisa dikombin atau digabung dengan
indikator-indikator yang lain Pak, bebas, terserah. Misalnya Pak David menggunakan indikator volume atau indikator moving average, ataupun nanti dikombin dengan RSI atau CCI atau stokastik, bebas, atau dikombin dengan Fibonacci, bisa. Akan lebih bagus jika dikombin. Dilihat nanti secara stokastiknya gimana, apakah terkonfirm atau enggak, bisa dipakai Pak. Demikian Pak David. Jadi istilahnya ketika kita berperan semakin banyak dengan menggunakan dua senjata, kita akan lebih yakin lagi, akan lebih valid lagi, kita akan lebih secara mental akan lebih yakin kalau analisa kita peluangnya akan lebih besar. Bila kita lanjut untuk evening star. Kemudian bentuk candle berikutnya istilahnya dinamakan dengan dark cloud cover. Ini kalau menemukan bentuk candle seperti ini, dark cloud cover. Ciri-cirinya, pertama dulu pengertiannya, kondisi di mana dalam sebuah tren bullish terdapat bullish candle yang cukup panjang, jadi nanti ada body yang cukup panjang, kemudian diikuti oleh bearish candle yang kurang lebih panjangnya sama. Jadi panjangnya bentuk candlenya ini hampir sama. Kalau yang satu naik, candle berikutnya diikuti terbentuk candle bearish atau candle turun dengan ukuran body yang hampir sama. Ketentuannya untuk pola dark cloud cover ini pada saat candle kedua menembus titik tengah dari candle bullish sebelumnya. Jadi misalnya ini ada kondisi uptrend, kemudian harga ditutup di sini, kemudian open, candle berikutnya di sini, turun, candle berikutnya kan turun, tadi syaratnya kan candle kedua, candle bearish ya, atau candle turun, itu menembus titik tengah atau rata-rata, bisa kalau kita perhatikan di sini, titik tengahnya taruhlah di sini. Jadi harga tengah dari body candle ini, sekilas saja, nggak usah dihitung pastinya berapa, di rata-rata aja dilihat sekilas. Kalau berhasil menembus harga tengah-tengahnya dari candle sebelumnya ini, itu syaratnya terbentuk dark cloud cover, berarti ini terkonfirm, terbentuk pola dark cloud cover. Tapi misalnya ini candlenya hitam, tapi tidak berhasil menembus setengah, lebih dari setengahnya, atau misalnya hanya menembus sedikit, di sini misalnya, itu belum terkonfirmasi kalau ini dinamakan dark cloud cover. Minimal menembus lebih dari setengahnya, itu baru bisa disebut pola dark cloud cover terbentuk. Kapan saatnya sell? Sama seperti yang tadi ya, yaitu jika harga menembus pembukaan atau harga open candle sebelumnya di sini. Ini kita tarik aja harga garis horizontal. Jika nanti harga menembus ini, itu saatnya kita masuk posisi sell. Batas risikonya di harga high dari candle turun ini, itu batas risikonya. Untuk TP-nya kembali lagi sesuaikan dengan limitnya minimal 1:1. Jika antara sell-nya dengan harga high-nya ini taruhlah 20 poin, atau berarti target kita juga 20 poin. Demikian seterusnya. Baik, ada pertanyaan lagi ini dari Pak Wahyu. Pak, untuk dark cloud candle kedua opennya harus di atas closing body candle sebelumnya ya. Kalau close sama opennya, kalau close sama bisa Pak, bisa dikatakan sama, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi akan lebih baik jika bentuknya seperti ini Pak, itu kan lebih terkonfirm lagi. Tapi misalnya harganya hampir sama, tapi jangan di bawah sini ya. Jangan di bawah sini, lebih bagus di atas ini atau minimal sama, tapi jangan di bawah sini. Jangan di bawah harga opennya ini, harga open candle kedua, jangan di bawah harga penutupan candle pertama. Demikian Pak Wahyu. Kalau harganya sama masih bisa diterima, tapi jangan di bawah harga close candle pertama ini. Untuk shadow nggak masalah panjang, karena yang dark cloud ini hanya body ya. Untuk ekor nggak perlu diperhatikan. Panjang pendek nggak perlu diperhatikan. Yang penting bodinya ini ukurannya hampir sama. Dan candle kedua menutup setengah body candle yang pertama. Demikian Pak Wahyu. Baik. Untuk pola-pola candle ini valid untuk all time frame Pak. Bisa dipakai di semua time frame.
bisa dipakai di semua time frame. Nanti pengaruhnya hanya di TP-nya, karena secara umum perbedaan time frame itu hanya di nanti semakin terkonfirm di time frame yang lebih besar, itu nanti targetnya bisa diperbesar. Jadi misalnya di H1, misalnya Pak Agus TP-nya biasanya di H1 20 poin, kemudian menemukan pola candle ini terbentuk di time frame daily, targetnya bisa diperbesar lagi lebih dari 20 poin, seperti itu Pak Agus. Bisa diperbesar menjadi 50 poin atau 100 poin. Seperti itu Pak Agus. Jadi semakin besar time frame, nanti TP-nya juga semakin besar. Tapi juga hati-hati, resikonya juga lebih besar. Dikembalikan lagi ke masing-masing trader. Baik, untuk pola candle berikutnya, bearish engulfing. Nah, ini bentuk pola bearish engulfing. Jadi ketika nanti di grafik menemukan pola candle seperti ini dinamakan bearish engulfing, dan ini sinyal awal atau peluang harga akan turun. Setelah sebelumnya uptrend, ya setelah uptrend kemudian ada pola candle seperti ini harga akan turun. Pola candle ini terbentuk dari formasi dua candle. Formasi dua candle. Jadi saya ulangi, kalau hanging man, shooting star tadi hanya satu candle, kemudian evening star itu terbentuk dari 3 candle, bearish engulfing ini terbentuk dari 2 candle. Sama seperti yang tadi, yang dark cloud cover tadi juga 2 candle. Bearish engulfing juga terbentuk dari 2 candle. Ciri-cirinya, candle pertama, candle mewakili sebuah tren. Jadi candle pertama ini harus putih. Candle pertama ini putih, mewakili trennya. Trennya tadi sebelumnya kan bullish. Jadi kalau di gambar contoh ini warnanya putih. Kemudian sinyal saya terkonfirmasi ketika candlestick kedua benar-benar menutup keseluruhan body candle sebelumnya. Jadi untuk candle kedua ini bodinya menutup semua body candle pertama ini. Jadi ini tertutup semuanya, baik ekor maupun bodinya. Jadi untuk seperti ini, body ini menutup body candle sebelumnya, itu dinamakan bearish engulfing. Jika menemukan pola seperti ini, itu berarti sinyal harga akan turun. Berarti ini terkonfirmasi. Kapan saja kita sell, bisa open candle berikutnya. Jika ini kan sudah terbentuk, misalnya turun close di sini, open candle berikutnya Bapak bisa masuk posisi sell atau menunggu harga low-nya ini tertembus. Harga low dari candle bearish ini tertembus, itu bisa masuk posisi sell. Batas risikonya di harga high-nya candle ini, candle kedua. Harga high candle kedua ini batas risiko kita atau stop loss kita. Sell-nya bisa ketika nanti low break atau tembus harga low dari candle kedua ini, atau begitu open candle berikutnya kita bisa langsung masuk posisi sell. Demikian untuk bearish engulfing. Jika menemukan pola candle seperti ini tertutup, candle kedua menutup body candle pertama, itu dinamakan bearish engulfing. Itu sinyal awal harga akan turun. Oke, sampai sini pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami ada informasi yang ingin kami sampaikan, terutama bagi mereka atau Bapak atau Ibu yang baru pertama kali mengikuti acara webinar kami sore hari ini. Kami dari Forex IMF, seperti komitmen kami di awal tadi sempat saya singgung, komitmen kami untuk memberikan edukasi buat Bapak atau Ibu, jadi bisa digunakan sebagai untuk memahami bagaimana trading. Kita ada beberapa fasilitas yang bisa Bapak manfaatkan jika nanti Bapak atau Ibu bergabung bersama kami. Salah satunya yaitu kita ada yang namanya fasilitas live chat. Fasilitas live chat ini khusus kami sediakan buat nasabah-nasabah kami. Di sini Bapak atau Ibu bisa langsung berinteraksi dengan tim riset analis kami.
Bapak itu bisa tanya tentang kondisi market sekarang, misalnya post trading saat ini peluangnya gimana, apakah atau misalnya Bapak itu punya analisa pribadi sebelumnya misalnya, ini sepertinya post trading akan turun. Lalu Bapak Ibu ingin second opinion, misalnya ingin mengetahui pendapat dari tim riset kami, bisa menggunakan layanan fasilitas live chat. Kita akan membantu nanti menganalisa bagaimana pergerakan sterling, apakah analisa Bapak Ibu sesuai atau mungkin ada yang kurang tepat atau ada yang perlu diperbaiki, atau juga Bapak Ibu bisa tanya lebih dalam lagi tentang global, tentang dunia trading. Fasilitas khusus buat nasabah-nasabah kami. Fasilitas ini terus terang belum banyak diterapkan di banyak broker. Kami bagian kecil yang Bapak Tobi bisa memanfaatkan langsung, berinteraksi langsung dengan tim riset analis kami. Kemudian ada juga layanan lainnya, yaitu kita juga ada outlook mingguan atau kabar pasar sepekan. Bapak itu bisa lihat di website kami. Di menu trading ini Bapak itu bisa klik analisa forex mingguan. Kami akan menyediakan analisa outlook untuk pergerakan dalam satu minggu. Ini biasanya akan kami upload tiap hari Senin, atau bisa juga nanti bisa langsung kami kirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing dengan fasilitas subscribe. Bapak itu bisa subscribe caranya seperti ini. Misalnya ingin langsung mendapatkan analisa dari kami, klik aja subscribe now ini. Klik aja subscribe, nanti tinggal diisi nama, alamat email. Kalau bisa alamat email ini alamat email yang valid, kemudian nomor handphonenya juga. Karena terkadang kami ada informasi yang kami sampaikan melalui SMS. Dan nanti Bapak itu bisa pilih analisanya mau emas, Aussie, Kiwi, bisa cek aja ini. Atau berita harian, analisa forex mingguan, centang aja analisa forex mingguan. Kemudian klik subscribe sekarang, nanti akan lalu kemudian bisa cek di email Bapak Ibu masing-masing. Demikian informasi dari kami. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Pak Fajar. Banyak ya Pak, cara ngafalinya gimana? Sebenarnya nggak usah dihafalin Pak, nanti ketika Bapak sering menemukan pola-pola candle tersebut, otomatis Bapak akan hafal sendiri nanti. Sering lihat grafik, sering melihat cara ngafalnya sering-sering aja lihat grafik Pak. Sering-sering aja lihat grafik. Sebenarnya untuk pola-pola candle banyak sekali Pak Fajar. Tapi yang kami sampaikan di sini itu yang penting-penting aja, yang pengaruhnya yang kami lihat atau yang kami riset itu pengaruhnya persentasenya lebih besar. Demikian Pak Fajar. Jadi untuk ngafalinya ya sering-sering aja lihat grafik. Jadi nanti akan hafal sendiri dengan sendirinya. Kalau bagi yang baru pertama kali sih mungkin kan kelihatan banyak ya pusing atau bagaimana, tapi jangan khawatir. Semakin sering Bapak lihat grafik atau sering menganalisa, Bapak nanti akan familiar dengan sendirinya. Demikian Pak Fajar. Baiklah, itu tadi beberapa bentuk candle bearish. Kemudian berikutnya kita akan ke pola candle berikutnya, yaitu pola candle yang mengindikasikan harga akan bergerak naik atau istilahnya bullish pattern, atau pola-pola candle yang mengindikasikan harga akan naik. Baiklah, langsung saja. Ini dari Pak Wahyu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Pak, saya sering mengamati pola dark cloud cover. Pola ini cukup akurat ya Pak dibanding pola yang lain, dan sering juga saya menemukan pola seperti ini. Untuk tingkat keakuratannya semuanya hampir sama Pak. Bearish engulfing itu juga cukup akurat. Kemudian pola hanging man, kemudian shooting star itu juga cukup akurat Pak. Yang kami sampaikan di sini itu yang mudah dijumpai atau mudah diketahui. Sekilas ketika melihat pola candle, Bapak langsung bisa ketahuan. Oh, ini namanya candle hanging man atau shooting star, langsung kelihatan. Tanpa harus ngafalin seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Fajar ya. Begitu melihat grafik, menemukan, itu akan langsung kelihatan. Oh, ini dark clover, akan mudah ditemukan Pak. Baiklah, kita lanjutkan.
Untuk bullish candle pattern ini salah satu yang pertama yaitu hammer. Hammer ini hampir sama dengan hanging man. Ekornya panjang di bawah. Kalau tadi hanging man itu diawali trennya naik, kalau hammer ini diawali trennya turun. Trennya turun, kemudian kecil, ekor panjang di bawah. Itu dinamakan dengan hammer. Ini hampir sama dengan hanging man. Kalau hanging man nanti diawali uptrend, kalau hammer ini downtrend. Lalu kapan saatnya sell? Sama, yaitu ketika harga menembus harga high candle sebelumnya di sini. Misalnya kita buy, masuk posisi. Batas resikonya harga low dari hammer ini. Harga low-nya di sini. Ketika nanti break sini, berarti pola hammer ini itu bisa dikatakan gagal. Untuk TP-nya sama, sesuaikan dengan risk and reward-nya, minimal 1:1. Memiliki tubuh bodi kecil, flower shadow-nya panjang, hampir sama 2-3 kali panjang bodi, tidak memiliki bayangan atas, di sini tidak mempunyai upper shadow. Kalaupun ada, relatif sangat kecil. Warna tubuh tidak penting, ini bisa putih, bisa hitam, atau bisa biris, bisa bodinya bisa bodi biris atau bisa bodi bullish, nggak masalah. Yang penting ekornya panjang di bawah, bodinya kecil. Kapan saatnya beli? Tadi jika harga break harga high candle sebelumnya atau open candle berikutnya sebenarnya bisa dipakai jika Bapak Ibu cenderung antisipatif atau agresif, bisa begitu tahu pola ini terbentuk, open candle berikutnya bisa langsung buy tanpa harus menunggu harga tembus harga high-nya candle sebelumnya. Jadi bisa buy di sini atau buy jika harga tembus di sini, di garis ini. Saya kembalikan lagi ke masing-masing nasabah atau masing-masing trader. Lebih nyaman yang mana. Kemudian pola candle berikutnya yaitu inverted hammer. Inverted hammer ini trennya turun, kemudian pada pola candle bentuk candle seperti ini, ekornya panjang di atas. Jadi ketika menemukan trennya turun, kemudian ada pola candle seperti ini, bodi kecil, ekor panjang di atas, itu namanya inverted hammer. Sebenarnya nggak perlu dihafalkan namanya, ya, tapi kalau menemukan pola candle seperti ini, itu sinyal harga akan naik. Sinyal akan berbalik naik atau setidaknya akan terkoreksi naik terlebih dahulu. Menemukan pola candle seperti ini, itu sinyal harga akan naik. Kapan saatnya buy? Jika harga tembus high atau harga open candle sebelumnya di sini. Misalnya jika break, kita bisa buy. Atau open candle berikutnya di sini, kita bisa buy. Inverted hammer-nya hampir sama seperti pola hammer yang tapi terbalik dan terjadi bagian bawah pada saat tren bearish. Kemudian untuk pola inverted hammer. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bila kalau nggak ada kita lanjut. Kemudian pola berikutnya yaitu morning star. Morning star ini hampir sama atau kebalikan dari evening star, hampir sama. Kalau yang trennya bullish tadi diawali dengan uptrend, itu namanya evening star. Tapi kalau ketika candle ini terbentuk ketika trennya diawali tren turun, itu namanya morning star. Terbentuk dari 3 candle. Candle pertama, candle bearish, bodinya relatif panjang. Kemudian candle kedua terjadi gap down. Jadi ini antara candle pertama dengan kedua itu ada gap down, jadi ada jarak. Ada antara penutupan candle pertama dengan pembukaan candle kedua, ini ada jaraknya, ada gap. Bodi dari candle kedua biasanya pendek,
kecil ya, bodinya untuk candle kedua ini relatif kecil. Kemudian candle ketiga yaitu candle bullish yang panjang dan menutup gap yang terjadi ini. Jadi begitu open candle ketiga ini, harga berhasil menutup gapnya di sini. Ini harga tertutup. Ini berarti terbentuk pola morning star. Lalu kapan saatnya buy? Jika harga ditutup di atas gapnya ini. Jadi misalnya ini candle ketiga ini naik ya, berhasil menutup gapnya. Open candle berikutnya kita bisa masuk posisi buy. Open candle berikutnya kita bisa masuk posisi buy. Jika gap chartnya gap ini harus tertutup. Itu pola morning star. Tapi morning star ini lebih jarang ya, lebih jarang. Biasanya yang sering muncul itu hammer, inverted hammer, shooting star, hanging man. Lalu tadi seperti yang Pak Bayu sampaikan tadi, dark cloud cover itu yang lebih sering, atau nanti pola doji itu juga sering. Tapi untuk morning star ini biasanya relatif jarang. Untuk pola-pola untuk morning star berlaku jam berapa nggak bisa dipastikan Pak, bisa di semua jam. Kita nggak bisa memastikan di jam berapanya, nggak bisa. Ini bisa berlaku di semua pola-pola candle itu bisa terbentuk di kapan saja. Pola-pola candle ini baik itu inverted hammer, morning star, evening star, hanging man, kemudian dark cloud cover bisa terjadi di kapan saja, di jam manapun. Bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di sore hari, atau bisa di malam hari. Jadi nggak ada oh nanti pola ini terbentuk jam sekian sampai jam sekian, nggak demikian Pak MD. Jadi bisa terjadi kapan saja. Demikian Pak MD. Itu morning star. Kemudian pola berikutnya yaitu piercing line. Piercing line ini hampir atau kebalikannya hampir sama dengan dark cloud cover ya. Kalau dark cloud cover kan diawali dengan uptrend. Kalau piercing line ini ketika harga turun terbentuk dari dua candle. Candle pertama itu candle turun, candle bearish, bodinya panjang. Kemudian candle kedua itu bodinya hampir sama. Biasanya di open gapnya di bawah sini ya. Kemudian naik lagi, ukuran bodinya hampir sama, menutup setengah body candle pertama. Kalau kita perhatikan setengahnya taruhlah di sini ya. Kita tarik garis lurus di sini. Sini kita rata-rata kita lihat sekilas kelihatan setengahnya di sini. Harga candle kedua ini berhasil menembus setengah body dari candle pertama. Ini berarti pola piercing line terkonfirmasi. Lalu kapan saatnya kita buy? Yaitu jika harga menembus harga open candle pertama ini. Kita tarik garis horizontal. Begitu nanti break, kita bisa masuk posisi buy. Demikian untuk pola piercing line. Hampir sama dengan dark cloud cover. Demikian untuk piercing line. Kemudian berikutnya bullish engulfing. Ini hampir sama dengan bearish, kebalikannya dari bearish engulfing. Jadi sebenarnya pola-pola candle baik tadi banyak seperti yang mungkin yang Pak Fajar yang sempat tanya banyak banget yang dihafal, sebenarnya nggak banyak yang dihafalin, makanya sebenarnya pada dasarnya sama, cuma kebalikannya saja. Misalnya tadi bearish engulfing itu kalau dalam kondisi uptrend terbentuk pola bearish engulfing itu sinyal untuk turun. Kemudian kalau ketika tren turun ada pola candle namanya bullish engulfing, itu hampir sama dengan bearish engulfing. Cuma kalau tadi yang bearish engulfing itu body uptrend, pertama syaratnya uptrend, kemudian ada body bullish kecil, kemudian body candle kedua bodinya berhasil menutup semua candle yang bullish tadi. Kalau yang bearish engulfing yaitu sinyal untuk turun. Kebalikannya kalau bullish engulfing, pertama trennya turun terlebih dahulu, harga turun. Kemudian ada misalnya ini terbentuk pola ada candle bearish,
candle kedua, bodinya menutup semua candle yang pertama ini. Itu berarti yang dinamakan pola bullish engulfing. Ini berarti sinyal awal atau berpotensi harga kembali naik. Kapan saatnya masuk posisi buy? Open candle berikutnya bisa masuk posisi buy. Begitu ini terbentuk, harga close di sini, open candle berikutnya kita bisa masuk posisi buy. Batasan resikonya di harga low-nya ini, harga low dari candle kedua. Itu batas resikonya. Jika ini break, berarti pola bullish engulfing ini gagal terbentuk. Bisa diartikan ini gagal. Berarti kita harus segera antisipasinya jika harga break, harga low candle kedua ini. Atau bisa juga untuk menunggu konfirmasi, menunggu harga di sini. Harga high-nya ini. Candle kedua ini, begitu break, bisa juga masuk posisi buy. Bisa masuk posisi buy. Untuk targetnya, kembali lagi, minimal sama dengan batas risikonya. Minimal sama, lebih bagus, atau lebih besar, lebih tinggi, lebih bagus. Tapi minimal samakan dengan stop loss-nya. Karena itu nanti kaitannya ke manajemen atau manajemen risiko. Atau manajemen modal. Yang minggu kemarin sempat kita ulas ya untuk manajemen modal. Demikian untuk pola bullish engulfing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kayaknya waktu juga sebentar lagi, 5 menit lagi waktu juga harus memisahkan kita. Tapi jangan khawatir jika nanti Bapak atau Ibu bergabung bersama kami atau menjadi nasabah kami, Bapak atau Ibu bisa tanya lebih lanjut dengan menggunakan fasilitas live chat kami. Jika nanti Bapak itu bergabung menjadi nasabah kami. Ada pertanyaan dulu dari Pak Arif. Pak tanya di luar topik mengenai keamanan dana nasabah di broker regulasi Bapepti seperti kasus baru-baru ini terjadi. Dana nasabah penilaian di bawah broker terregulasi. Saya nggak sebut nama brokernya. Pertanyaan saya kok bisa broker menarik seenaknya dana nasabah. Baik, menanggapi dari pertanyaan dari Pak Arif ya, bisa saya sampaikan, kalau broker menarik dana nasabah itu bisa dipastikan tidak mungkin, Pak. Mungkin yang terjadi dari sisi nasabahnya itu Pak yang transfer ke marketingnya. Jadi tidak langsung ke segregated keton. Biasanya, jadi kalau bisa saya sampaikan, jangan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang memberi janji misalnya fixed income, misalnya 1 bulan 10%, 20% seperti itu, lalu nanti Bapak transfer ke rekening marketingnya, bukan ke rekening segregated account. Demikian Pak Arif, karena bisa dipastikan kalau transfernya ke segregated account, bisa dipastikan nggak mungkin kalau perusahaannya dibawa lari oleh brokernya. Karena meskipun perusahaannya tutup, itu sebenarnya dana nasabah masih ada, Pak. Jadi bisa dipastikan mungkin itu bisa yang terjadi nasabahnya transfernya nggak ke segregated account, tapi ke rekening marketingnya. Karena dijanjikan oleh fixed income. Seperti itu, Pak. Demikian Pak Arif tanggapan dari saya. Karena setahu saya ketika kita transfer ke segregated account, kalaupun perusahaan tutup, dana nasabah nggak akan habis. Tergantung dari nanti dari statementnya seperti apa sisa dananya.
nggak akan dibawa lari perusahaan Pak, kalaupun sampai perusahaannya tersebut bangkrut. Karena setiap yang saya ketahui, setiap hari perusahaan kami memberi laporan ke Bapepti ataupun BBJ atau Badan Regulasi untuk transaksinya, KBI. Jadi kami tiap hari membuat laporan, kami sampaikan ke KBI transaksi dari masing-masing nasabah kami. Demikian Pak Arif. Baik, kita lanjutkan dari Pak Ari. Untuk lebih valid, pola candle terkonfirmasi dengan candle berikutnya, ditambah lagi dengan posisi candle di area support resisten. Saya kasih contoh cara menarik support resisten yang baik untuk intraday. Maksudnya Pak Ari gimana ini Pak? Cara menggabungkan pola candle dengan support resisten Pak ya. Jadi ini emang lebih bagus lagi ketika kita mengetahui support resisten terdekat. Apabila misalnya terbentuk, misalnya seperti ini, saya kasihkan misalnya seperti ini. Contoh misalnya menggabungkan antara misalnya ada shooting star misalnya. Ini kalau shooting star ekornya panjang. Kemudian kita bisa sebetulnya candle bullish di sini. Tadi pertanyaan di sini saatnya kita sell ketika harga break ini. Misalnya kita sell, sini kita sell. Nah, tapi kemudian di sini ada swing low misalnya, sempat ada swing low, ini ada support. Misalnya ini jaraknya terlalu pendek, misalnya hanya 5 atau 10 pip, akan lebih valid lagi menunggu support ini tertembus, Pak. Tunggu support terdekat ini tertembus. Akan lebih valid lagi. Itu cara menggabungkan. Jadi kalau kita lihat ketika break, di bawahnya itu ada support yang cukup kuat, misalnya dari Fibonacci atau dari swing low, ditunggu aja sekalian tembus harga support terdekat. Demikian Pak Ari. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Agus, biasanya menjelang news besar pola candle apa sering muncul? Pola candle ini bisa muncul setiap saat Pak, bisa menjelang ada data ataupun setelah data ataupun pada saat market sepi pun juga kadang-kadang pola candle ini sering muncul. Jadi bisa muncul kapan saja Pak. Untuk Pak Subagio Kristanto, apa tadi juga dibahas doji? Untuk doji tidak. Untuk doji, untuk pola doji, untuk sore hari ini tadi tidak kita bahas Pak, tapi sudah di webinar kami sebelumnya sudah sempat kami singgung tentang doji. Bapak Subagio bisa lihat di YouTube webinar kami sebelumnya yang membahas tentang doji. Demikian Pak Subagio. Bisa kasih contoh di MT4 langsung Pak? Baik, kita lihat ini waktu sudah habis ya, kita contoh hanya sedikit. Oke, kita cari dulu. Mungkin dari Bapak Ibu menemukan pola-pola dulu. Kita sharing bersama-sama, kita cari bersama-sama, atau dari peserta yang hadir sore hari ini, atau jika menemukan pola-pola candle, kita sharing bersama-sama, silahkan. Mungkin Pak Ari menemukan pola candle, sambil kita cari bersama-sama, biar lebih cepat. Contoh saja. Nah, ini contoh.
Ini salah satu contoh ya, ini dark cloud cover ya. Harga naik kan, naik. Ada candle bullish. Kemudian candle berikutnya open di atas, kemudian turun menembus hampir setengahnya. Berhasil menembus setengah body candle pertama. Nah, kapan saatnya kita sell? Yang pertama kita bisa di sini. Masih jiko ibadah. Ora bisa. Oke, di sini. Ini ada yen daily. Sini ada contoh dark cloud cover. Sini, ini ada trennya naik, tren naik. Kemudian ada candle bullish panjang. Dan open candle berikutnya sedikit di atas candle berikutnya di sini, open di sini. Kemudian harga turun. Berhasil menembus kira-kira setengahnya body candle pertama. Nah, kita bisa di sini, kita tunggu jika harga break ini, harga open candle sebelumnya, kita bisa sell, begitu break kita sell. Atau begitu open candle berikutnya ini, ketika ini terkonfirmasi, kita bisa pastikan candle ini dark cover. Jika Bapak Ibu tipe yang agresif, open candle berikutnya di sini, begitu open candle di sini, atau di open candle di harga open di sini, tanpa menunggu break harga low, harga open candle sebelumnya ya, open di sini kita open sell bisa. Jadi ada dua, kita bisa sell di sini atau menunggu sell di sini. Stop loss-nya di sini, TP-nya bisa di swing low ini terdekat, ini ada swing low. Berarti ini menjadi support kita, target pertama kita di sini. Karena biasanya ketika harga bergerak itu akan menguji support resisten. Kalau terdekat di sini, kalau kita memanfaatkan swing low-nya di sini, berarti targetnya kalau kita sell di sini, targetnya di sini, tetap resikonya di sini. Tercapai. Untuk contoh, untuk dark cloud cover. Ini ada Bapak Ibu yang menemukan pola yang lain. Kok hilang kan? Ini dari Pak Wahyu, Pak, untuk open posisi apakah Bapak selalu melihat news terlebih dahulu, kadang juga berarti ada banyak. Nah, untuk pembahasan cara memanfaatkan berita, nanti kita akan ada sesi tersendiri Pak, bagaimana memanfaatkan atau tips dan trik memanfaatkan data-data fundamental, nanti akan ada sesi tersendiri. Nah, ini kami informasikan juga sekalian, menjawab pertanyaan Pak Wahyu sekalian ya. Kami besok Jumat ini ada data penting, yaitu data non-farm payroll, itu efeknya, impactnya cukup besar. Kami khusus buat nasabah-nasabah kami ya, khusus buat nasabah-nasabah kami mengadakan webinar, kita nanti akan nonton non-farm payroll bareng. Hasilnya bagaimana, cara strateginya memanfaatkan tips dan trik memanfaatkan non-farm payroll bagaimana. Khusus buat nasabah-nasabah kami. Untuk undangan kami akan kirim via email ke tiap-tiap nasabah kami. Nanti akan kami sebar ke email tiap-tiap nasabah kami. Kita akan nanti sama-sama trading memanfaatkan tips dan trik memanfaatkan non-farm payroll. Kapan saatnya masuk posisi, lalu nanti kita lihat pergerakannya non-farm payroll seperti apa, tips dan triknya bagaimana, kita akan bahas bersama-sama. Besok hari Jumat waktu dirilis data non-farm payroll. Demikian informasi khususnya buat nasabah-nasabah kami ya. Mohon maaf bagi yang belum menjadi nasabah mungkin tidak bisa mengikuti webinar kami. Jika ingin mengikuti webinar kami tentang webinar, silakan bergabung menjadi nasabah kami. Itu layanan khusus buat nasabah kami, spesial buat nasabah kami. Dari Pak MD Euro tanggal 5 Maret
Untuk template-nya berapa ini Pak MD ya? Tanggal 5 Maret. Jam 2. Kalau ini belum relatif sempit ini paringnya, relatif sempit ini mungkin belum terkonfirm ya. Ini trennya nggak cukup kuat. Terus katakan euro masih, kalau ini masih tanggal 5 per jam 2 ini market bergerak cenderung sideways, belum membentuk suatu tren yang kelihatan, yang benar-benar kelihatan uptrend atau downtrendnya Pak MD. Dari Pak Ari, kapan Pak? Besok Pak. Besok untuk webinar jam mulai dari dimulai acaranya akan kami mulai jam 19.45 atau jam 8 kurang seperempat karena datanya kan dirilis jam setengah 9. Nanti sebelum acara dirilis kita akan bagikan dulu tips and triknya seperti apa. Begitu nanti jam setengah 9 kita lihat bersama-sama hasilnya seperti apa, lalu bagaimana strateginya. Kita akan langsung live memanfaatkan tips dan triknya bagaimana di market. Demikian Pak Ari. Mungkin yang masuk Pak MD ini ya ini mungkin trennya belum kelihatan Pak MD. Ini trennya belum kelihatan cukup kuat karena cenderung nanti masih bergerak sideways dengan Pak MD. Baiklah, karena waktu sudah melewati, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya, baik dari bapak-bapak semuanya. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu nggak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak semuanya. Sekali lagi, jika ingin memaparkan, ingin belajar lebih dalam lagi, silakan bergabung bersama kami. Kami ada fasilitas live chat, Bapak atau bisa tanya lebih dalam lagi, bisa tanya lebih lebar lagi, bisa tanya segala macam, waktunya bisa lebih luas. Silakan, kembali lagi kami undang Bapak atau Ibu untuk bergabung bersama kami. Demikian dari kami, karena semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa memberi informasi atau menambah pengetahuan Bapak atau Ibu, bisa menjadikan acuan Bapak atau Ibu dalam tradingnya, sehingga tujuan Bapak atau Ibu trading mendapatkan profit secara konsisten bisa tercapai. Apabila ada kesalahan kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat sore, salam profit. Meetingnya gimana kan?